Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursani Puspita dengan NIM P20637081053 dari tingkat 2B RMIK Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kodifikasi dari soal abstraksi kasus 412 untuk memenuhi kompetensi dari praktik klinik 3. Adapun perangkat yang digunakan untuk kodifikasi diantaranya ICD-10 volume 123, kemudian ICD-9CM, kemudian ada Kamus Saku Kedokteran Dorland, Kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Untuk tata cara pengkodingan diantaranya yang pertama yaitu menentukan diagnosis atau tindakan, lalu menentukan anatomi, menentukan terminologi medis, dilanjutkan dengan arti keseluruhan, lalu kita menentukan literumnya atau kata kunci, lalu kita cari di ICD-10 volume 3, dilanjutkan di ICD-10 volume 1, dan kita tentukan kode akhirnya, serta kita simpulkan kode dari diagnosis atau tindakan itu. Ini merupakan soal dari abstraksi kasus kode 412 terkait congenital malformation, deformation, and chromosomal abnormalities. Jadi, dari soal abstraksi kasus tersebut diketahui bahwa diagnosis utama yaitu stenosis pylorus dengan tindakan yang pertama pemeriksaan darah, yang kedua USG abdomen, dan yang ketiga piloromiotomi. Untuk kodifikasi yang pertama yaitu stenosis pylorus. Anatomi di pylorus, terminologi medis terdiri dari steno sebagai pseudoroot yang artinya sempit, kemudian osis sebagai suffix yang artinya kondisi abnormal, pylorus sebagai woodroot yang artinya saluran yang membawa makanan dan minuman dari lambung ke usus 12 jari. Kemudian untuk arti keseluruhan yaitu penyempitan yang terjadi pada pylorus dengan literum yaitu stenosis. Kita lihat di ICD-10 volume 3. Untuk stenosis dengan minus 1-nya itu pylorus dan minus 2-nya kongenital, kode Q40.0 di halaman 591. Kemudian kita buktikan pada ICD-10 volume 1, Q40.0. Q40.0 yaitu congenital hypertrophic pyloric stenosis, halaman 725. Kode akhir Q40.0. Jadi kesimpulan dari diagnosis stenosis pylorus kode akurat terbaca Q40.0. Selanjutnya kodifikasi yang kedua pemeriksaan darah. Kemudian terminologi medis, blood sebagai pseudoroot yang artinya darah, examination sebagai keterangan yang artinya pemeriksaan. Jadi arti keseluruhan dari pemeriksaan darah yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui sel darah merah, sel darah putih, maupun trombosit. Untuk literumnya itu examination, kita lihat di ICD-9CM, Index to Procedures. Examination minus 1 blood 90.5 di halaman 96. Kemudian poin 9-nya under microscopic examination. Dilihat di tabular list 90.5 microscopic examination of blood. Poin 9-nya under microscopic examination halaman 238. Kode akhir 90.59. Jadi tindakan pemeriksaan darah kode akurat terbaca 90.59. Selanjutnya, kodifikasi yang ketiga yaitu ultrasonography of abdomen. Anatomi di abdomen, untuk terminologi medisnya, ultra sebagai prefix yang artinya listrik, kemudian sono sebagai pseudoroot yang artinya suara, graphy sebagai suffix yang artinya proses perekaman, ok sebagai keterangan yang artinya pada, abdomen sebagai woodroot yang artinya perut atau organ bagian dalam.
Kemudian untuk arti keseluruhan yaitu proses perekaman menggunakan aliran listrik untuk mendeteksi perut atau organ bagian dalam. Kemudian di termnya yaitu ultrasonografi, kita lihat di ICD 9cm. Ultrasonografi minus 1 abdomen 88.76 di halaman 354. Kemudian dibuktikan di tabularis 88.76 yaitu diagnostik ultrasound of abdomen and retroperitoneum di halaman 232. Kode akhir 88.76, jadi kesimpulan dari tindakan ultrasonografi of abdomen, kode akurat terbaca 88.76. Untuk kodifikasi yang keempat yaitu piloromiotomi. Anatomi di pilorus, untuk terminologi medis, piloros sebagai hood root dan combining vowel yang artinya pilorus, kemudian mio sebagai hood root yang artinya otot, dan tomi sebagai suffix yang artinya penyayatan. Arti keseluruhan yaitu operasi yang dilakukan dengan cara memberi sayatan pada pilorus. Untuk literumnya yaitu piloromiotomi, kita lihat pada ICD 9cm Index to Procedures. Piloromiotomi 43.3 halaman 246. Kemudian lihat di tabular list 43.3 yaitu piloromiotomi halaman 113. Kode akhir 43.3, jadi kesimpulan dari tindakan piloromiotomi kode akurat terbaca 43.3. Cukup sekian penjelasan kodifikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian abstraksi kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.